ada temuan nggak Bu Seli TPHD ini diperjualbelikan? Banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM-nya tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak Bu anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Gitu nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari Atau APBN kalau tapi tidak dipungut lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Ya itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Pemirsa, sebagian negara memiliki jumlah jemaah haji terbesar sedunia. Indonesia tentu memiliki banyak tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan tentunya tantangan ini meliputi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji, kemudian daftar tunggu antrian yang masih sangat panjang, hingga tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang dituntut lebih transparan dan juga profesional. Dan DPR RI sudah melakukan revisi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan untuk membahasnya, membedahnya, bagaimana undang-undang ini meliputi apa saja poin-poin yang membedakan dengan undang-undang haji sebelumnya, sudah hadir bersama Kabar Nusantara pemirsa, Ibu Seli Andriani Gantira dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Ibu Seli, terima kasih sudah hadir dalam Kabar Nusantara. Nah, kita akan langsung membahas terkait dengan kenapa Bu, Undang-Undang Haji ini perlu direvisi? Ya, kalau kita berbicara kenapa Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini harus direvisi, pertama karena sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Saudi Arabia hari ini sudah sangat banyak berbeda. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia harus bisa mengikuti apa yang hari ini sudah banyak sekali terjadi perubahan di pemerintah Saudi Arabia. Yang kedua, mengikuti apa yang menjadi arahan dari hasil pansus haji atau pansus hak angket haji, yang dimana kita sudah menyatakan bahwa antara operator dan regulator itu harus berpisah. Maka hari itu pada saat kesempatan kemarin kita mengikuti apa yang menjadi hasil dari pansus haji. Kemudian yang ketiga, kita juga mengikuti perkembangan teknologi yang mau tidak mau bahwa di dalam undang-undang existing terdahulu banyak sekali yang harus kita lakukan perubahan, sehingga kita harus mengadop sistem perubahan teknologi yang masuk ke dalam undang-undang hari ini. Yang berikutnya lagi kita mengetahui bahwa pemerintah Saudi sudah melakukan perubahan terhadap sistem regulasi di mana ekosistem perekonomian haji di sana sudah menuju ke yang namanya wisata religi, sehingga perubahan inilah yang harus dilakukan pemaksimalan di dalam undang-undang tadi. Jadi mau tidak mau DPR Komisi 8 harus banyak melakukan perubahan di dalam Undang-Undang 8 tahun 2019 kemarin. Berarti artinya bahwa Undang-Undang Haji yang sebelumnya itu sudah tidak relevan ya Bu. Jadi makanya perlu dilakukan revisi karena Arab Saudi sudah melakukan berbagai adaptasi menuju visi Saudi 2030 yang suka tidak suka, mau tidak mau Indonesia harus juga mengikuti visi dari Saudi 2030 tadi. Karena ada Saudi Vision 2030 dan Arab Saudi membuka bahwa ibadah haji ini juga sudah menjadi sebuah
wisata Bu ya, tidak Yes. mengandalkan sumber daya Sumber alam. daya alam lagi yang ada di mereka. Jadi ya Indonesia pun harus mengikuti visi mereka. Oke. Maka di dalam undang-undang haji tadi kita sudah berbicara tentang ekosistem ekonomi haji Oke. yang mau dikorelasikan nanti di dalam perubahan undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Maka dua undang-undang tadi inilah yang hari ini dibahas oleh Komisi 8. Satu undang-undang sudah selesai, undang-undang penyelenggaraan keuangan haji, dan hari ini kita sedang membahas undang-undang pengelolaan keuangan haji. Bu, tapi ada yang menarik nih dari revisi undang-undang haji kemarin. Ada dibentuk Kementerian Haji. Ya. Nah, itu kenapa Bu? Perlu adanya dibentuk Kementerian Haji. Kenapa tidak di Kementerian Agama lagi nih Bu? Ya, karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, di dalam hasil pansus hak angket haji, kita sudah eksplisit menyatakan bahwa antara regulator dan operator itu harus berbeda. Hari ini kita mengetahui untuk pengelolaan keuangan haji sudah satu badan terpisah, yaitu BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Maka untuk kedepannya kita berharap ada kementerian yang memang khusus dan fokus untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Awalnya kita berharap sebetulnya hanya badan karena mengikuti apa yang diinginkan oleh pansus haji. Tapi setelah kita berbicara dan berkomunikasi dengan pemerintah pihak Saudi Arabia, justru pemerintah Saudi Arabia berharap dengan adanya kementerian haji, maka ini akan menjadi G2G. Jadi government to government, artinya tingkat kesejajaran antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia akan menjadi lebih kuat lagi. Karena selama ini kalau kita berbicara kekuatannya, di Saudi sendiri kan menterinya udah menteri haji. Sementara di kita menterinya menteri agama. Beda konsep. Nah, tinggal kalau kita berbicara penguatan penyelenggaranya di sana memang bukan lagi dikerjakan oleh Kementerian Haji, tetapi oleh syarikah, artinya bisnis. Nah, tinggal nanti apakah dengan adanya Danantara yang hari ini akan mengelola yang namanya kampung haji, tinggal konsep itulah yang akan kita perkuat di dalam undang-undang haji. Nanti ada yang namanya Badan Layanan Umum BLU yang akan dibuat dalam rangka pembangunan ekosistem ekonomi haji. Wah, sangat lengkap banget nih Bu Sally menjelaskannya. Tapi ada yang menarik Bu, berarti dalam kesimpulannya kenapa Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji ini menjadi Kementerian Haji, karena menurutnya tidak selevel dengan Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi. Jadi ini supaya selevel, supaya koordinasinya lebih bagus. Seperti itu Bu? Ya, betul. Supaya kita menjadi kekuatan bergennya pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia menjadi lebih kuat lagi. Karena haji dan haji gitu kan. Baik. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan hal itu, bagaimana nasib dari Dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama? Itu akan seperti apa? Ya, dengan sudah dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh, otomatis Dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama dia sudah dilebur. Artinya itu urusan dari Kementerian Menpan RB untuk akhirnya apakah Kementerian SDM yang ada di Kementerian Agama tadi, apakah nanti mereka otomatis akan ditarik menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umroh, ataukah mereka akan bergabung di Kementerian Agama, tetapi mungkin mereka akan berpindah di dirjen yang lainnya, atau mungkin seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama, mereka akan membentuk salah satu direktorat baru, dirjen baru, yaitu Dirjen Pesantren. Ya itu tinggal menjadi kewenangannya dari Kementerian Agama saja. Yang di luar itu yang harus kita pisahkan adalah aset-aset. Aset yang selama ini ada di Kementerian Agama, terutama di Dirjen PHU, seperti halnya kantor urusan pelayanan haji atau PLHUT. Kan itu udah sampai daerah-daerah tuh, sudah ada di kabupaten kota. Nah, itu akan menjadi bagian siapa? Apakah milik Kementerian Agama? Apakah nanti akan menjadi milik dari Kementerian Haji dan Umroh? Nah, itu yang harus diselesaikan oleh Kementerian Menpan RB, kemudian oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Haji dan Umroh, agar
tadi tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi persoalan pada saat peleburan atau pemisahan aset maupun SDM yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini yang baru mau saya tanyakan karena Kementerian Agama sudah memiliki kanwil-kanwil hingga daerah-daerah terpencil, sedangkan Kementerian Haji ini kementerian baru. Dan sedangkan haji ini adalah ibadah yang terus bergulir setiap tahunnya. Nah, bagaimana bisa penyelesaian ini, Bu, terkait dengan pendaftaran ibadah haji untuk tahun depan, kemudian kanwil-kanwilnya ini supaya untuk segera diselesaikan? Hari ini kita sudah mulai masuk tahapan tahun 2026 ya. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Haji kepada kami di DPR RI, bahwa pelaksanaan 2026 itu bukan keniscayaan, tetapi harus sudah dilaksanakan. Maka siapa yang akan mulai melakukan tahapan pelaksanaan di tingkat wilayah, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Karena kan tahapan itu sudah mulai harus dilakukan dari mulai mempersiapkan calon-calon jamaah. Nah, seperti yang disampaikan mereka, maka Kabid Haji yang ada tingkat kanwil, termasuk Kasih Haji yang di tingkat kabupaten kota, untuk sementara mereka akan dijadikan PLT. PLT kantor haji dan umroh di tingkat kabupaten, termasuk menjadi PLT kanwil haji dan umroh di tingkat provinsi. Berarti tetap masih memanfaatkan kanwil-kanwil memanfaatkan kantor yang ada di Kementerian Agama yang ada di sana. Oke, Bu, ini sedikit lagi terkait dengan tata birokrasi dalam revisi Undang-Undang Haji, karena ini menjadi menarik dan tentu menjadi penantian bagi masyarakat. Berarti SDM-nya itu karyawannya atau PNS-nya di Kementerian Agama itu apakah akan dialihkan secara otomatis ke Kementerian Haji atau seperti apa? Sementara ini otomatis mereka ditarik, otomatis. Meskipun kami dalam catatan seperti yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh, mereka tetap akan melakukan seleksi, rekrutmen. Mereka akan melakukan seleksi juga, karena ibarat kata masih banyak catatan-catatan dari Kementerian Haji yang sebelumnya, Kementerian Agama sebelumnya, SDM maupun mohon maaf, kinerja para petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. Itu pertanyaan saya, Bu. Kenapa saya bertanya itu? Karena jangan sampai gitu hanya ganti ini, tapi SDM-nya tetap sama, Iya, Bu. SDM-nya tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat masih dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, itu juga menjadi catatan DPR kepada Kementerian Haji yang saya sempat ingatkan kepada mereka. Tapi kan kita juga tidak boleh suuzon, kita berhusnuzon saja. Tidak boleh underestimate, artinya tidak mudah untuk bisa melakukan perubahan 100%, karena memang bagaimanapun juga pelaksanaan ibadah haji ini kan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Kalau kita ganti orang baru, belum tentu mereka paham pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji yang memang sangat butuh pelayanan yang sangat prima. Sementara kita butuh koordinasi dengan pemerintah Saudi, dan orang-orang Saudi, Mas Alfa tahu sendiri seperti apa sebagai orang yang pernah bertugas di sana. Ya, itulah makanya saya bertanya apakah SDM-nya ini kementeriannya udah baru, tapi SDM-nya kalau misalkan masih sama, ya kan ada potensi akan hasilnya sama juga, karut-marut juga. Carut-marut juga, itu juga menjadi catatan kami yang saya sempat ingatkan kepada mereka. Dan mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk periodisasi kali ini mereka akan melibatkan APH, aparat penegak hukum, dari mulai kejaksaan, kalau untuk kabupaten kota Kejari, kalau untuk provinsi kejaksaan tinggi, dalam rangka untuk rekrutmen SDM-nya. Baik Bu Sally, tadi sudah kita bahas SDM dalam birokrasinya. Nah, setelah ini kita akan bahas terkait dengan petugas hajinya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kabar Nusantara. Memang Bu Sally, hari ini sudah ada yang menggunakan itu. Tahun lalu sudah ada loh. Tahun lalu sudah ada orang yang menggunakan visa haji non kuota. Dia menggunakan aplikasi Nusuk, kemudian dia dapat visa haji tanpa
menggunakan fasilitas dari negara. Berarti jatuhnya seperti haji mandiri. Jadi dia haji mandiri, backpacker. Kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih membedah terkait dengan Undang-Undang Haji yang baru nih pemirsa, bersama Ibu Sely Andriani Gantina selaku anggota Komisi 8 DPR RI. Ibu, langsung saja Bu, karena memang membahas haji ini adalah isu yang terus bergulir, isu yang tidak pernah habis dan karut-marut selalu terjadi setiap tahunnya. Dan ini menjadi dampak dari salah satunya juga bagaimana pelayanan yang ada di Arab Saudi maupun dari sebelum keberangkatan. Nah, kita akan menyoroti terkait dengan Undang-Undang Haji yang baru ini, Bu. Apa yang membedakan terkait dengan petugas haji dalam aturan sebelumnya dan aturan Undang-Undang Haji yang baru ini? Kaitan dengan petugas haji, kita akan memaksimalkan untuk petugas haji ini dengan membagi ada 4 kriteria ya. Artinya kalau yang di Saudi Arabia otomatis kan orang yang bertugas di sana. Yeah. Kemudian PPIH kloter itu terdiri dari petugas kloter, kemudian pembimbing ibadah haji, dan yang satu lagi adalah petugas kesehatan. Terus yang embarkasi, orang-orang yang ada di embarkasi. Kita kan ada 14 embarkasi. Yeah. Yang satu lagi adalah PPIH pusat. PPIH pusat itu orang-orang yang bertugas di kantor-kantor pusat. Buat kami serahkan itu menjadi keputusan dan kewenangan dari Kementerian Haji dan Umroh. Tapi tugas DPR adalah mengingatkan dan sekaligus mengawasi apakah rekrutmen dari petugas haji itu betul-betul dilaksanakan apa tidak. Yang berikutnya lagi kaitan dengan TPHD. Yeah. Nah, sempat ada rumor katanya TPHD dihilangkan dan segala macam gitu. Sebetulnya kami tidak bilang menghilangkan, tetapi kami membatasi. Kalau dulu kita sering mendapatkan informasi TPHD ini kan sering oknum ya, saya bilang oknum dari daerah-daerah yang seringkali menugaskan TPHD itu adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas. Kebanyakan orang-orang yang jadi tim sukses dari kepala daerahnya, tapi orang yang menumpang untuk bisa berhaji, gitu. Nah, hari jadi ini tidak punya kualifikasi sebetulnya. Tidak, ya itulah karena rekomendasi dari kepala daerahnya. TPHD itu kita batasi kepada pemerintah daerah hanya sebagai 2 orang tadi, orang-orang yang akan bertugas di kloter, yaitu tadi untuk menjadi petugas kesehatan atau menjadi pembimbing ibadah haji atau menjadi ketua kloter. Maka itu kita bebaskan kepada daerah. Mereka mengusulkan itu, tapi rekrutmennya tetap nanti dites oleh pemerintah pusat. Gitu kan. Berarti tidak akan ada potensi seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya terkait dengan tadi Ibu bilang tim sukses dijadikan tim sukses haji, atau anggota DPRD atau siapalah gitu kan, atau anggota keluarga dari bupati lah atau segala macam gitu ya. Ada temuan nggak Bu Sely TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering kali juga mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, di periode yang lalu saja petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Ada petugas haji diperjualbelikan. Nah, jadi artinya kita berharap dengan adanya undang-undang baru ini, dengan adanya kementerian baru ini, betul-betul ada sistem yang dilaksanakan secara proporsional, transparansi, dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu juga saya mengapresiasi kepada Kementerian Haji bahwa untuk rekrutmen petugas haji hari ini akan berbeda dengan di tahun-tahun periode sebelumnya. Kalau dulu kan hanya dilakukan bintek 10 hari ya, 10 hari pun kalau yang tahun periode kemarin mereka cuma 5 hari. Nah, kalau yang sekarang kita dengar dengan istilah apa tuh kalau Pak Prabowo tuh masuk barak tuh. Ya, masuk barak dulu. Bahkan masuk baraknya bisa sampai 1 bulan. Mereka masuk barak selama 4 minggu. Mereka akan diajarkan tentang bahasa Arab juga.
mereka akan bisa berbahasa Arab, fisiknya juga akan dites dan segala macam. Artinya ada keseriusan dari Kementerian Haji dan Umroh hari ini untuk menempatkan para petugas haji itu sesuai dengan kapasitas mereka dan pembidangan mereka. Itu yang baru saya mau tanyakan Bu, apakah dalam petugas haji pada tahun ini diperlukan kualifikasi khusus seperti bisa berbahasa Arab, setidaknya yang dasar deh? Ya, bisa yang tadi minimal yang ya? ada pelatihan. Minimal kalaupun Mas Alfat nggak bisa bahasa Arab pada saat dites, saat masuk barak mereka diajarin, masa sih nggak bisa alif batasa gitu kan, gitu loh. Bahasa-bahasa dasar misalnya torik kayak gitu, kayak begitu kan minimal kan diajarin deh di lingkup base campnya nanti yang akan dilakukan itu balai diklatnya ya. Kalau istilah mereka akan didiklatkan oleh Kementerian Haji dan Umrohnya. Dan yang berikutnya lagi yang menurut saya ini out of the box, tetapi boleh dibilang membangkitkan rasa nasionalisme yang bagus. Ada untuk yang non-muslim pun itu diberikan kesempatan menjadi petugas haji, tetapi dengan kategori orang jangan salah paham nih. Untuk petugas haji di embarkasi, untuk petugas haji yang kategorinya memang dia punya kualifikasi administrasi. Kemudian kenapa Bu Seli di embarkasi dia harus bisa boleh non-muslim? Kan ada beberapa wilayah seperti halnya Nusa Tenggara di Sumut. Yang mayoritas bukan muslim, daerah muslim seperti itu. Iya, betul. Nah, di situ kan kita ketahui bahwa mereka banyak yang non-muslimnya. Kemudian banyak petugas-petugas, mohon maaf, yang tenaga medis, yang saat di embarkasi dia harus kualifikasi dokter, tenaga medis yang non-muslim. Kenapa kita larang? Mereka memberikan pelayanan untuk para jemaah. Betul. Padahal kan itu dia memang spesialis di situ seperti dia itu. Dia spesialis di situ. Dan yang ketiga, petugas yang saat dia berada di bandara, pilot, memang dia nggak boleh non-muslim. Boleh kan? Jadi yang sifat-sifatnya seperti itu, berarti ini bisa meluruskan bahwa info-info yang beredar di media sosial Bu ya terkait dengan kenapa petugas haji namanya ibadah haji ya tugasnya harus muslim gitu. Betul. Ini ternyata Ibu Seli sudah menyampaikan bahwa pada sektor-sektor tertentu. Pada sektor kecuali tadi yang petugas haji PPIH Saudi Arabia dia wajib muslim. Masa dia bertugas di Mekah, di Madinah dia non muslim? Kan nggak mungkin. Dia wajib muslim. Gitu. Berarti yang intinya pada undang-undang haji kali ini sudah bisa meminimalisir potensi adanya petugas haji titipan. Yes, betul. Kita sedikit lagi membahas terkait dengan yang menjadi kendala atau yang mencolok pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu terkait dengan perlindungan terhadap haji furoda, Bu Seli. Nah, untuk undang-undang haji yang baru ini, apakah sudah ada perlindungan terhadap haji furoda? Ya, orang sering salah tanggap ya. Di undang-undang haji itu kita bagi mengklasifikasi menjadi dua tetap. Haji Indonesia itu ada dua, yaitu kuota haji reguler dengan kuota haji khusus. Tetapi kalau kita berbicara yang disebut dengan kuota haji Indonesia itu ada terbagi menjadi dua visa. Yaitu pertama visa haji kuota dan yang kedua adalah visa haji non kuota. Nah, di dalam undang-undangnya seperti itu. Jadi hari ini kalau kita berbicara yang namanya haji furoda, mujamalah atau apapun umar, itu lah ya. Apapun itu kategori backpacker hari ini mandirian atau yang mandiri itu kategori mana itu adalah termasuk dari visa haji non kuota. Maka di dalam undang-undang kita masukkan itu semua hari ini dalam rangka tadi antisipasi penggunaan teknologi. Memang Bu Seli hari ini sudah ada yang menggunakan itu, tahun lalu sudah ada loh. Tahun lalu sudah ada orang yang menggunakan visa haji non kuota. Dia menggunakan aplikasi Nusuk, kemudian dia dapat visa haji tanpa menggunakan fasilitas dari negara. Berarti jatuhnya seperti haji mandiri. Jadi dia haji mandiri, backpacker. Nah, dan itu tidak terlindungi oleh negara. Makanya di dalam undang-undang yang kita buat kemarin, yang kita sahkan kemarin, kita membuat regulasi di mana setiap
jamaah haji yang menggunakan visa non-kuota, maka dia wajib memilih PIHK. Atau kalau dia tidak pakai PIHK, dia wajib melaporkan supaya dia terlindungi oleh negara. Jadi biar terawasi juga oleh negara, biar Ya, terdata ya Bu ya? biar terdata. Kalau dia melalui PIHK, artinya kalau pakai PIHK yang seperti apa Bu Seli? Oh, dia bisa berangkat karena dia furoda, atau bukan furoda tapi mujamalah. Karena furoda tahun sekarang pemerintah Saudi sudah tidak memberlakukan lagi furoda. Sudah tidak ada yang namanya furoda. Tapi kalau mujamalah itu adalah undangan dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Ya, prinsipnya mirip-mirip Ya, lah Bu Seli mirip ya. Tapi itu undangan dari Saudi Arabia. Nah, tapi kalau yang namanya backpacker atau yang kita sekarang pakai aplikasi nusuk langsung, nah dia otomatis dia wajib melaporkan. Kenapa wajib melaporkan? Supaya negara bisa melindungi mereka, Kalau melindungi ada sebagai apa-apa. warga negara. Ya, Kalau ada apa-apa terhadap mereka, minimal KJRI, Konjen bisa melindungi dia, karena dia sudah terdaftar, diketahui keberadaannya di sana. Dan itu menjadi penting tentunya tidak sekedar bisa menjalankan ibadah haji, tapi juga bisa terlindungi seperti itu, dan juga negara Indonesia bisa memiliki data, oh ada negara warga saya juga di luar yang visa ini, ada yang ibadah haji juga. Dan pemirsa tentunya jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan diskusi yang masih sangat menarik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tetaplah bersama Kabar Nusantara. Orang sudah bayar haji itu kan udah mahal ya. Iya. Terus dia masuk KBIHU dengan harapan dia dapat bimbingan selama dia di Indonesia sampai dengan dan dia di Tanah Suci sampai balik ke Indonesia. Dia bayar sekitar 3,5 juta. Ada biaya yang dikeluarkan. Ada biaya yang dikeluarkan untuk bimbingan kan. Tapi kenyataannya saat dia bayar itu tidak semua KBIHU menetapkan angka 3,5 juta. Bahkan banyak KBIHU yang menetapkan anggaran sebesar 15 juta, 7 juta, 12 juta. 12 juta. Ada banyak Mas Alfat. Dengan alasan ada wisata ziarah lah, kemudian ada paket harus bayar dam lah, inilah itulah. Dan saat mereka di Saudi, ternyata jamaahnya juga tidak dibimbing. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara, masih bersama dengan Ibu Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan, dan masih membedah revisi Undang-Undang Haji yang baru. Bu Seli, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kita nggak usah jauh-jauh lah ke tahun-tahun sebelumnya, banyak tahun sebelumnya, atau di tahun kemarin aja deh Bu, itu ada kejadian yang mungkin belum banyak terjadi di tahun sebelumnya, yaitu banyak keluarga yang terpisah. Banyak dari kloter misalkan dengan pendampingnya atau dengan pasangannya, itu banyak yang terpisah. Apakah revisi Undang-Undang Haji pada yang ini sudah bisa melindungi hal tersebut? Dengan undang-undang hari ini kita tidak berbicara mengenai syarikah ya. Tidak sampai teknis ke situ. Tidak bicara sampai teknis sana, tetapi minimal dengan undang-undang ini kita sudah berbicara bagaimana peningkatan pelayanan kepada para jemaah. Nah, tentu kita menganggap bahwa kemarin itu adalah satu proses di mana ketidaksiapan atau kegagapan dari Kementerian Agama pada saat proses dari satu syarikah jadi multi syarikah. Maka di periode yang hari ini atau saat Kementerian Haji pertama kali menjadi penyelenggara, kita mengingatkan kepada mereka bahwa pelayanan di tahun kemarin jangan sampai terulang kembali. Nah, maka tahun sekarang seperti yang mereka sampaikan kepada kami, mereka sudah menetapkan 2 syarikah. Nah, tentu baru 2 syarikah. 2 syarikah, 2 syarikah, tetapi tadi 2 syarikah di mana database mulai dari keberangkatan, kemudian perjalanan, kemudian pelaksanaan sampai dengan kepulangan itu dijamin mereka harus betul-betul dilayani dengan baik. Dan itu kayaknya juga DPR perlu dalam tanda kutip cerewet Bu, untuk jangan sampai terjadi lagi adanya anggota keluarga ataupun yang apalagi yang lansia Bu, sampai terpisah dengan pendamping lansia. Nah, yang belum kami yakinkan adalah bagaimana hari ini
Kementerian Haji itu bisa mendistribusikan kuota haji dari mulai Aceh sampai dengan Papua, dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Dalam artian begini, di dalam rancangan Undang-Undang 8 tahun 2019, kita membuat skema pembagian kuota haji itu menjadi dua. Haji reguler, terutama yang haji reguler. Pertama berdasarkan jumlah penduduk muslim, yang kedua berdasarkan jumlah masa tunggu jamaah. Nah, ternyata pada saat kemarin Pak Menteri Haji dan Umroh menyampaikan kepada DPR, beliau menyampaikan bahwa yang akan dipergunakan di tahun 2026 hari ini berdasarkan jumlah masa tunggu jamaah per provinsi. Artinya yang dulu setiap provinsi itu masa tunggunya berbeda-beda, maka hari ini dari Sabang sampai Merauke dijadiin satu. Masa tunggunya sama semua. Iya, sama semua. Gitu. Jadi 26 tahun semua. Jadi yang kalau dulu misalnya Jawa Barat 21 tahun, kemudian Sulawesi itu ada yang 49 tahun. Sekarang Sulawesi nunggunya cuma 26 tahun. Jadi disetarakan semua, Bu, semua disetarakan. Kalau itu dilakukan seperti itu, artinya ada jamaah-jamaah yang ada provinsi yang jumlah jamaahnya bertambah, ada provinsi yang jumlah jamaahnya berkurang. Nah, artinya buat jamaah yang mungkin di dalam waiting listnya dia harusnya berangkat karena dia berkurang, berarti dia berharap dia kan harus dikasih tahu dong. Nah, ini yang menurut saya kita harus melakukan sosialisasi secara matang oleh Kementerian Haji dan Umroh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama juga kepada KBIHU yang ada seluruh Indonesia, karena kan ibarat kata jamaah itu tergantung kepada tokoh-tokoh agama dan ulama yang ada di daerahnya. Kalau diberikan informasi dan pemahaman dari tokoh agamanya, mungkin mereka akan bisa lebih mengerti dibandingkan mendapatkan pemberitaan hoax yang akan menjadi miring ke kiri dan ke kanan. Karena menurut hemat kami sebagai anggota DPR RI, kalau memang asasnya untuk keadilan seluruh Indonesia, ini akan lebih adil. Kan kalau kita berbicara keadilan, dari Aceh sampai dengan Papua sudah tidak ada lagi perbedaan masa tunggu. Jadi tapi DPR pada posisi ini adalah memberikan rekomendasi terkait dengan yang diusulkan dari pemerintah untuk mengkaji ulang dan meningkatkan sosialisasi dulu, seperti itu. Kalau mau tes ombak dulu atau seperti apa? Kalau kami sebagai wakil rakyat, kami meminta ya mereka harus melakukan sosialisasi dulu. Jangan sampai menimbulkan kekacauan baru, jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kementerian baru ini justru menjadi berkurang. Kan ini kan kementerian baru, belum apa-apa, masyarakat sudah tidak percaya. Udah buat gebrakan-gebrakan dan takutnya seperti yang Bu Shelly tadi bilang, pemerintah gagap. Ditambah syarikahnya aja gagap, apalagi ini bikin kebijakan baru gitu kan. Itu. Gitu. Baik, ada salah satu substansi juga, Bu, yang mungkin menjadi banyak pertanyaan masyarakat terkait dengan KBIHU. Yang mungkin tadinya juga seperti yang sebelumnya, apakah TPHD dihapuskan, dan KBIHU juga sempat ada isu agar dihapuskan dan direvisi dalam Undang-Undang Haji. Nah, ternyata keputusannya KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh ini tetap ada. Apa pertimbangannya, Bu? Kami menyadari bahwa selama ini KBIHU banyak membantu dalam tugas-tugas pembimbingan kepada para jamaah. Karena kita tahu bahwa jumlah petugas haji di Saudi pun kan sangat sedikit dan terbatas. Mas Alfat sempat melihat kan, kalau tanpa adanya KBIHU belum tentu juga para jamaah bisa terbimbing secara ibadahnya oleh para KBIHU. Cuman memang yang harus disadari oleh para KBIHU bahwa jatah KBIHU itu menggunakan jatah kuota jamaah haji reguler. Karena petugas haji juga pakai reguler kan? Iya, yang petugas haji juga pakai reguler. Jadi untuk itu atas asas keadilan untuk para jamaah, kita disepakati untuk petugas KBIHU itu di angka 151. Yang tadinya 135. Setiap 135 jamaah haji
yang masuk ke KBIHU, maka pembimbingnya hanya satu. Kalau dulu, hari ini setiap 151 jamaah haji, maka satu pembimbing KBIHU. Artinya petugas jatah kuota jamaah hajinya tidak banyak yang terpakai. Oke, kalau gitu pertanyaan saya, Bu, bagaimana sih DPR ke depan mengawasi supaya tidak terjadi penyelewengan ataupun karut-marut dari haji? Kalau menurut hemat kami, Kementerian Haji ini harus sering melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang menjadi mitra mereka. Dan kita mengetahui bahwa banyak sekali KBIHU, PPIU, PIHK yang prestasi, yang mereka banyak sekali juga melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Yang mohon maaf kalau istilah kita investasi bodong lah. Mereka melakukan upaya-upaya penipuan kepada para jamaah. Dengan travel bodong tadi, berapa banyak jemaah kita yang gagal untuk berangkat umroh. Banyak jemaah kita yang gagal untuk berangkat haji. Maka sebaiknya Kementerian Haji dan Umroh dengan label baru tadi, mereka harus melakukan penertiban kepada KBIHU, PPIU, dan PIHK. Bahkan izin-izin tadi juga ditertibkan setiap berapa tahun sekali ya. Kalau bisa dilakukan seleksi yang matang gitu. Bu, Ibu berbicara penertiban, saya agak ketawa, Bu. Kenapa? Optimis, Bu, dengan penertiban itu, Bu? Ya, karena kalau nggak ditertibkan, mohon maaf nih, saya sedih ya. Ada beberapa daerah-daerah, kalau kita bicara KBIHU, ada KBIHU itu sudah ditentukan. Orang sudah bayar haji itu kan udah mahal ya. Iya. Terus dia masuk KBIHU dengan harapan dia dapat bimbingan selama dia di Indonesia sampai dengan dan dia di Tanah Suci sampai balik ke Indonesia. Dia bayar sekitar 3,5 juta. Ada biaya yang dikeluarkan. Ada biaya yang dikeluarkan untuk bimbingan kan. Tapi kenyataannya saat dia bayar itu tidak semua KBIHU menetapkan angka 3,5 juta. Bahkan banyak KBIHU yang menetapkan anggaran sebesar 15 juta, 7 juta, 12 juta. 12 juta. Ada banyak, Mas Alfat. Dengan alasan ada wisata ziarah lah, kemudian ada paket harus bayar dam lah, inilah itulah. Dan saat mereka di Saudi, ternyata jamaahnya juga tidak dibimbing. Ya, itulah kenapa tadi saya tersenyum, Bu. Karena jujur, karena waktu kita melihat di sana itu kan banyak masyarakat yang bisa haji di sana banyak yang tidak dari kalangan yang memang orang punya, tapi dari KBIHU juga ada pungutan-pungutan seperti itu. Liar, nah, betul, mungkin apakah penertiban tadi bisa dilaksanakan seperti itu? Atau seharusnya dibuat bisa, standar gitu, Bu? Harusnya dibuat standar. Bahkan kalau perlu, saya sih meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh, kita tahu ormas Islam itu banyak ya? Iya. Kenapa sih mereka tidak menggandeng ormas-ormas Islam yang ada di bawah untuk melakukan pengawasan juga terhadap KBIHU yang ada di daerahnya? Iya. Betul tidak sih? Betul. Itu bisa dilibatkan juga sih, Bu. Betul kan? Betul nggak sih KBIHU yang ada di daerah itu melakukan kegiatan pembimbingan terhadap para jamaahnya? Legal apa tidak? Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak, Bu, untuk anggaran untuk manasik? Ada. Bahkan kalau kita lihat, itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBIHU-nya dibubarkan. Betul nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau tapi kalau tidak ada pungutan lagi? enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihkan ke KBIHU. Nah, itu. Betul kan? Iya. Ya itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Kalau enggak, uang manasiknya daripada kasihkan ke KUA, kenapa tidak untuk mensubsidi KBIHU? Betul kan? Itu yang saya tanyakan, Bu. Oh iya betul. Saya soalnya dapat info bahwa APBN ini adalah ada anggaran untuk manasik. Ada anggaran untuk manasik yang setiap kecamatan itu dapat 8 kali manasik. Iya. Tapi ternyata itu tidak bisa dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan oleh para jamaahnya. Kenapa? Karena mereka baru bisa memanfaatkan itu setelah hari raya
Idul Fitri. Oke. Sementara setelah hari raya Idul Fitri itu 1 bulan menuju keberangkatan. Ya. Orang mereka udah siap-siap mau berangkat. Gimana mau mereka pakai untuk manasik haji? Oke. Orang mereka sudah gabung dengan KBIHU, akhirnya itu duit kemana? Raib lah di tengah jalan. Berarti ide saya diterima, Bu ya? Idenya bagus. Idenya bagus. Itu Jadi, ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. alhamdulillah berarti Kabar Nusantara bisa membawa dampak bagi penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Terima kasih banyak Mas Alfat idenya. Sedikit Itu. lagi, Bu. Oke. Terakhir, terkait dengan optimisme Ibu, apakah revisi Undang-Undang Haji yang baru ini bisa menjadi titik terang penyelenggaraan ibadah haji ke depan? Saya selalu menganggap bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan titik optimisme dan positif. Karena kalau tidak optimis, bagaimana kita akan melangkah ke depannya? Jadi husnuzonnya saya, kita berikanlah kesempatan kepada siapapun yang akan menjadi penyelenggaraan hari ini, karena disitulah kita berharap ada perbaikan. Dan kita berharap menteri baru, kemudian penyelenggaraan baru, dan syarikahnya juga mudah-mudahan juga bisa melayani dengan lebih baik. Meskipun saya sempat protes kok syarikahnya masih syarikah yang kemarin gitu kan. Saya tahu lagi, Bu. Ya udahlah. Tolak ukurnya itu gitu kan, apa gitu alasannya. Yeah. Tapi ya kita lihat saja betul tidak gitu kan pelayanannya. Tapi semoga revisi Undang-Undang Haji kali ini menjadi titik terang dari penyelenggaraan ibadah haji, dan ini juga revisi undang-undang ini sebagai kontribusi nyata bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Tentunya tugas DPR adalah regulasi, juga membuat undang-undangnya dan juga melalui pengawasannya dan kemungkinan di tahun depan dan penganggarannya juga yang sedang dibahas saat ini. Pengawasan sudah dari sekarang, bahkan besok sampai mungkin akan ada tim was haji lagi untuk melakukan pengawasan, itu juga menjadi salah satu fungsi. Dalam waktu secepatnya kita akan melakukan panja BPIH di saat masa reses. Dan itu tentu akan sangat dinantikan oleh masyarakat. Dan terima kasih Ibu Sally sudah berdiskusi terkait dengan membedah revisi Undang-Undang Haji yang baru ini, dan tentunya harapan masyarakat semuanya bahwa ibadah haji ini dapat terlayani dengan baik, jemaahnya nyaman, aman, dan juga petugasnya dan semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih profesional. Sama-sama. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Kabar Nusantara pada kali ini. Tentunya Anda dapat menyaksikan sejumlah agenda program kegiatan DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di channel YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih dan salam Nusantara.